Saat ini kita tepat berada di rumahnya Batik Dumor. Saya akan bertanya-tanya tentang usahanya Batik Dumor ini. Namanya siapa, nanti kita berkenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ini saya Jumhan dari channel JM tentang tanya usaha Anda. Ini mau tanya-tanya usahanya Masnya. Ya silakan. Boleh? Boleh silakan. kan? Nah, namanya siapa ini Mas? Saya Mas Rudi. Oh ya. Ini Mas Rudi usahanya apa aja ini? Ini khusus daster-daster ya Mas? Coba lihat itunya ya. Lihat daster-dasternya. Ya ini daster tapi ini setelan CP, ini jumbo. Yang itu daster. Yang sekarang yang lagi rame ini renda-renda. Ini produksi sendiri semua ini berarti? Iya, atau produksi sendiri. Beli barang langsung itu? Saya produksi sendiri. Kaos juga saya produksi. Nah, ini mau tanya-tanya Mas, boleh ngobrol-ngobrol dari awalnya Masnya usaha? Bisa enggak ini? Oh iya, kita ngobrol biar enak. Kita duduk di atasnya. Oh iya ya. Kita akan ke atas untuk ngobrol bersama Mas Rudinya, pemilik Batik Dumor. Kita ke atas dulu. Ayo Mas. Ya. Nah Mas. Ya. Kita ngobrol di depan. Ya. Terima kasih ini atas waktunya ini. Ya, silakan Mas. Duduk. Ya. Di sini santai ya. Ini gimana? Itu saya mau tanya usaha batik. Itu Batik Dumor itu apa itu kok batik namanya Dumor itu? Oh, nama Dumor itu singkatan ya. Singkatan duit moro. Duit moro, bahasa Indonesianya apa itu duit moro? Kan orang nggak ngerti, biar penonton yang di luar kota atau yang kurang bahasa ya. Duit moro itu uang datang. Mulai usaha tahun berapa itu Mas? Mulai usaha saya dari lulus sekolah. Usaha itu batiknya atau usaha itu kerjanya itu? Lulus sekolah itu saya buruh kuli kecah. Kuli kecah itu apa ini? Kan penonton di luar kota belum tahu ini kuli kecah. Kuli kecah itu bahasa Pekalongan sih. Buruh nyuci batik. Buruh nyuci. Ikut kerja dulu berarti ya? Enggak langsung jadi pedagang ya? Dulu saya ikut om saya. Kan dulu saya buruh sablonan. Saya ikut sama om saya. Oh iya. Itu waktu itu umur sekitar berapa itu? Sekitar 16 tahun apa? Ya, 16, 17 saya buruh sih. Berapa atau nggak teruskan sekolah itu waktu itu semua? Saya sekolah itu malah justru saya nggak sabar pengen lulus. Pengen apa kok pengen lulus itu? Pengen cepet-cepet bisa kerja. Soalnya kan saya dulu dapat uang, cuman saya nyisihkan uang saku. Jadi kan saya pengen beli ini beli itu, saya harus nyisihkan lama dulu. Jadi saya pengen cepat bisa kerja. Itu kan saya lihat tadi pas masuk itu kan usahanya sudah cukup banyak itu. Itu ini kan produksi sendiri ya berarti ya? Iya. Usaha produksi sendiri itu perharinya berapa itu batiknya itu? Perharinya nggak pasti ya. Kalau waktu rame ya perhari bisa 50 kodian, bisa lebih. Tapi kalau sepi ya nggak nentu. Jualnya kemana aja itu Mas? Jual saya di lokalan aja, luar kota ya saya melayani semua. Terutama ya seringnya Surabaya, Samarinda, Jakarta. Ini seumpama ini penonton pengen kerjasama bisa berarti nanti pengen beli nanti bisa. Kalau buat kolan ya bisa. Awal mula produksi gimana itu Mas? Apa langsung banyak atau sedikit itu? Dulu waktu saya kerja di tempat om saya coba-coba beli kain sedikit-sedikit untuk bikin sendiri. Terus saya coba-coba tawarin ke orang-orang yang jadi loper ke luar kota itu. Langsung laku enggak itu jualan itu? Ya paling dibawa-bawa aja.
Kalau laku ya bayar itu. Oh ya. Itu nawarin ke pasarnya gimana itu? Gimana? Kalau pasar waktu itu kan berarti kan masih coba kan belum pernah kan, itu sulit itu pasti. Saya biasanya paling ke pasar sekitar Kalongan sendiri. Sama teman saya kalau waktu luang hari Jumat. Hari Jumat kan saya nggak kerja. Jadi saya coba-coba ke pasar nawarin sama rekan kerja saya. Ada yang bimbing nggak itu kerja itu? Bimbingnya ya gimana, orang tua saya nggak ada yang dagang. Ini sebenarnya ini masih tetangga saya desa ini. Aku ngerti Mas ini kan dulunya maaf ini Mas. Dulunya kan Masnya itu kan orang nggak kurang mampu lah menurutku. Soalnya kan tukang becak ya bapaknya ya. Oh iya ya. Orang tua memang dari dulu. Maaf itu Mas. Buruh becak sih. Istri saya juga orang tuanya buruh becak juga. Nah, jadi itu kan berarti kan ada modalnya. Saya modal itu saya kerja, saya kumpulin buat modal usaha bikin sendiri itu. Jadi ya dari nol. Ini untuk meyakinkan penonton ini, jenengan itu produksinya itu sudah banyak atau masih sedikit ini untuk ya? Nah. Kalau menurut saya sih masih sedikit sih. Lah berapa itu? Kok sedikit itu? Kan kalau usaha kan tidak ada batasnya. Pengennya lagi banyak, perluas terus itu. Tapi aku lihat kok sepertinya sudah sukses itu, di depan ada mobilnya, rumahnya sudah bagus itu. Ya itu ya alhamdulillah sih. Tapi ya kalau menurut saya biasa. Kadang penilaian orang udah punya ini, punya itu, tapi menurut saya biasa sih, biasa. Kalau itu ini umpama si penonton pengen beli atau pengen kerjasama, bisa enggak ini? Biar penontonnya itu kalau dari luar kota beli macam-macam dasar ya bisa ke tempat kami. Alamat di Kertigian Gang 1, masuk aja mentok. Juga bisa lewat HP atau WA di 085642640076. Itu bisa hubungin. Ini kan penonton kan mungkin kan nggak ngerti nih masih penjual yang bener atau kurang bener itu kan, biar meyakinkan itu gimana? Kan orang kan nggak ngerti nih, nggak ngerti. Kan takut ketipu takut ketipu online ini. Ini kan cuma di YouTube aja. Produk saya kan ada jaminannya sih. Satu, saya menerima komplainan. Kedua, jika barang nggak laku bisa dikembalikan, uang Anda kembali atau tukar barang baru lagi. Kurang percaya lagi ke rumahnya? Ya. Ke rumahnya dulu? Ya ke rumahnya nggak apa-apa. Tapi ya yang utama ya saya usahakan jujur, amanah. Dibandingkan ini kan produknya daster, alasannya supaya pembeli kesini itu kenapa? Alasannya dibanding yang lain? Kalau di sini kan produksi langsung, jadi ya otomatis kan harga lebih terjangkau. Masih bisa dijual lagi? Mas. Ini penonton ini kalau mau beli daster ini sama Mas Rudi, produksi sendiri, bener? Iya, produksi sendiri. Kalau itu tangan nih, pertama. Kalau itunya pasti bisa diajak kerjasama enggak itu? Sampainya ada yang reject itu, mama penonton beli reject. Ya saya kan tadi udah saya sampaikan, saya menerima returan dari konsumen. Ini mempertegas ini. Kalau mamanya itu. Kalau eceran bisa enggak itu? Eceran biasanya kalau produksi langsung dia kodian. Kalau eceran berarti udah di pasar. Eceran di pasar. Sini kodian. Di sini kodian. Oh, gitu ya. Berarti khusus dijual lagi. Ya, khusus untuk dijual lagi. Masih bisa bersaing itu harganya sama yang lain itu. Nah, kalau mamanya yang beli dari
Kalimantan atau dari Jakarta atau dari mana saja itu masih bisa bersaing nggak itu? Masih dijual lagi ke pasar itu masih masuk nggak? Bisa ya. Saya kan harga lebih terjangkau. Bisa dicek, Nak. Ya. Bisa dicek itunya ya, harganya ya. Untuk Mas ini kok bisa sesukses ini? Menurut saya ini dari tampilannya kan sukses ini. Pokoknya dulu kan belum sukses, ini kan sukses ini. Ada kiat-kiat untuk orang biar sukses itu gimana? Menurut Masnya itu orang sukses itu dari keberuntungan atau kepintaran atau apa ini? Kalau orang itu yang pertama ya harus coba dulu. Nanti jalan karo enggak kan persoalan belakang. Kalau yang penting dicoba dulu. Kalau nggak ada modal itu mau orang nggak mau. Saya juga pertama nggak ada modal. Yang penting niatnya aja, niat dan kerja keras. Niat dan kerja keras. Kalau modal itu menurut saya nomor 2 ya. Nomor 1 sih? Nomor 1 ya niat. Kerja keras. Ditekunin. Oh, iya. Hobinya apa ini Mas? Kalau musik ya, suka nggak itu? Musik ya paling buat nyantai-nyantai. Paling hobi ya kadang mancing, kadang pelihara burung, ya. ngerawat tanaman, buat santai-santai rileks kerja. Itu hobinya orang-orang biasa itu ya? Iya. Normal loh. Karyawannya ada berapa ini Mas? Karyawan bagian-bagiannya? Apalagi itu? Karyawan khusus penjahit kan saya cewek semua. Paling ya kisaran kurang lebih 50-an. Wah banyak itu. Tapi kalau buruh sablon ya semua sekitar orang sini semua. Penjahitnya ada 50 orang. Ya kurang lebihnya? Kurang lebih segitu sih. Kan banyak kompleksi kan punya anak buah sendiri. Kalau 50 orang itu omsetnya batiknya berapa itu omset? Berapa kodi itu? Kalau dikira-kira satu orang itu satu kodi ya berarti 50 kodian. 50 kodi per hari? Per hari bisa turun. Satu minggu 300 berapa? 300 kodi. Ya kurang lebih. Nah, ini untuk penonton ini omsetnya biar menambah lagi 1000 kodi ini nanti dibeli. Bisa bekerja sama soalnya. Ya semoga. Soalnya bisa itu sih ya, bisa kerja sama. Bisa. Kalau orang belum tahu batik ini, pengen usaha batik gimana ini? Maksudnya belum tahu daster. Maksudnya saya ini belum tahu daster, pengen usaha batik itu caranya gimana? Cara belinya minim berapa belinya? Biar dijual lagi masih masuk. Kalau Anda pakai bakul kan minim 10 potong. 10 potong? Setengah kodi 10 potong itu ya? Itu masih harganya Mama beli nih 1 kodi lah gitu. 1 kodi itu 20 potong. Itu harganya beda nggak sama beli yang 10 kodi, 20 kodi, 30 kodi? Kalau harga saya relatif sama ya. Pak beli banyak, Pak beli sedikit sama. Nggak bisa kurang itu harganya kalau yang beli banyak biasanya kan bisa. Saya kan biasanya ngurangin harga itu kalau pelanggan tetap sih pelanggan lama bisa ngurangin. Tapi kalau orang ini yang pelanggan lama harga masih untuk yang baru-baru. Kalau baru ya harga ikut harga normal. Harga normal. Intinya masih tetap bisa dijual lagi ya? Ya bisa. Itu. Ya Mas kan ini sudah sukses ini, sudah mapan semuanya. Itu suka dukanya dulu apa ini? Kan orang biasanya itu melihatnya itu suksesnya saja, nggak melihat dulunya. Itu. Banyak kan orang lihat sekarangnya aja. Perjalanannya kan kadang nggak tahu seperti apa. Ini ceritakan ini sama. Dulunya ini jangan lihat suksesnya, tapi lihat awal-awalnya gimana Mas? Awalnya saya nawarin ke pasar itu malah pembeli ngira saya nyuri milik orang tua saya. Nah kan dulu saya masih kecil, jadi kan ngertinya kan pengusaha kecil. Barang. Barang. Kan
barang apa? Barang milik orang tua saya jual gitu. Oh, nyuri lah, Nah, nyolong, nyuri. dijual lagi. Ngiranya gitu. Nah. Itu duka apa lucu itu malah dikira. Nah, Ah, itu sih menurut saya pengalaman aja. ada dukanya, ada apanya? Soalnya ya kadang saya dulu jualan itu saya rugi terus. Rugi terus. Lah rugi terus itu bangkrut itu. Ya enggak. Saya justru malah senang. Kayak gitu kok malah senang itu. Kalau bisa itu kan harusnya Senangnya senang kan, itu kan itu kan saya menghasilkan. perkenalkan pembeli. Senangnya ya saya kenal dengan pembeli. Kenal aja sudah senang itu. Ya kenal aja saya sudah senang. Kalau Kenal saja. masalah untung sih nanti saya nunggu dia butuh, baru saya naikkan harga. Berarti pertama-tama yang penting kenal dulu Ya, jualan penting barangnya. kenal dulu. Dulu saya pernah buka kios di pasar Banjarsari Pekalongan. Dulu sempat terbakar juga sih. Oh ya, Saya- tahun berapa itu? Kebakar tahun- Borobudur itu ya? 5 tahunan sih. Yang di toko Borobudur. Senteleng apa Borobudur itu? Betul ya, orang sini nyebutnya senteleng. Senteleng ya. Itu kan khusus pengusaha pakaian Pekalongan semua. Itu gimana itu? Terbakar, ikut terbakar nggak itu? Ludes habis. Udah habis. Itu saya titik terendah saya di posisi itu. Oh, itu ya. Berarti Kok kenapa nggak terselamatkan waktu itu? Kan itu aku pernah itu. Adik saya punya itu juga terbakar tapi terselamatkan separuh itu. Lah ini masnya saya nggak sempat ke sana sih waktu itu. pas waktu itu di mana lagi? Mancing atau gimana? Saya habis itu baru pulang dari pasar. Dari pasar sananya Baru pulang. baru pulang. Ada kabar terbakar. Saya mau ke sana lagi, saya capek sih. Jadi ya nggak usah lah. Mungkin bagian aja. Tapi kok ternyata ludes semua. Itu berarti kapan? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu berarti masih titik terendah. Terendah saya itu. Oh, berarti saya kan usaha udah jalan. Tapi itu waktu itu titik terendah saya di posisi itu. Titik terendah saya itu awalnya saya mau ngembangin usaha. Niatnya kan mau ngajukan pinjaman di bank. Nah, pertama ngajukan 10 juta. Nambah lagi 50 juta. Banyak lagi 17 sampai 150 juta. Itu sebelum terbakar itu? Apa Sebelum terbakar? sebelum terbakar? Tapi sudah cair nggak itu 150 Ya, juta? cair. Sudah cair terus? Cair. Kan saya tambah modal. Aslinya kan malah omset makin banyak. Tapi justru saya pikir malah modal saya malah habis. 150 jutanya ikut terbakar nggak itu? Itu kan buat modal putaran. Oh, belum sempat terbakar ya? Belum terbakar. Tapi sudah sempat hutang. Sudah. Oh, Sudah cair. yang modal yang pertama itu yang terbakar. Yang modal hutang belum terbakar dikembangin sampai jadi ini. Yang pinjaman itu saya kembangin, malah justru pengeluaran besar itu banyak. Selama saya punya pinjaman itu. Itu kan berarti masih sukses belum lama dong berarti. Itu kan soalnya 5 tahun terbakar. Ini kan berarti kan 5 tahun kesini kan saya 1 tahunnya aja belum sukses itu, 2 tahunnya belum. terbakar saya mulai dari nol lagi. Enggak kan itu. Dari nolnya itu saya mencoba untuk nutup semua hutang-hutang saya. Jadi modal saya mulai itu titik terendah saya 20 juta. Sisa 20 juta buat saya kerja lagi. Iya. Sempat tanah saya juga sempat kerja. Oh, iya. Tapi saya pikir kalau saya nerusin hutangnya, justru modal saya malah habis. Saya pernah punya kepikiran jadi kuli buruh lagi. Berarti ini masih sukses belum lama ini berarti ya? Termasuk Ya, dilihat itu belum lama ya? mungkin Mulai setelah itu 5 tahun itu mengembangkan kan lo cepet itu 5 tahun 5 tahun masih terendah ini cepet. seperti terendah saya di tahun itu. Mungkin ya kalau uang dari kredit ya mungkin kurang berkah sih. Tapi setelah saya ngelunasi hutang saya nggak punya pinjaman, nggak punya kreditan, saya lunasi semua. Justru saya kerja lebih enak.
Model apa adanya nih, yang penting jalan. Justru omset habis itu justru makin naik, cepat meningkat. Selama ini saya nggak ada pinjaman dari bank. Kalau mau ngecek ya ngecek bank ada kreditan dari itu saya. alasannya itu kan cepet ya, berarti kenapa bisa sukses cepet dari drop langsung cepet? Nah kan nggak ada setoran, jadi kan hasil sedikit ya kumpul, hasil banyak ya kumpul. Kalau ada setoran kan harus banyak, buat setoran, buat ini, buat itu. Kalau setoran bisa sukses, bisa drop ya. Itu yang lain. Ya, Kan ada yang sukses juga sih. Iya. Gara-gara utang malah sukses, gara-gara utang malah. Tapi kalau saya menurut saya, kalau hutang justru malah membebani. Membebani. Beda orang beda itu juga ya. Itu kan Ini cuma maksudnya, buat pengalaman. Pengalaman. Ya berarti ini itu ya masih sukses mendadak tuh. Lah itu 5 tahun kok. Jadi iya betul. Buat ini buah apa ini dari ini jambu hasil kebun sendiri belakang rumah. Belakang rumah manis sekarang. Suka berkebun atau gimana nih? ya paling rawat tanaman. Iya, buat cemilan kalau ngobrol-ngobrol gini kan enak, cemilan tinggal metik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Rudi, ada motivasi untuk penonton nggak ini supaya bisa sukses itu gimana motivasinya? Kalau menurut pribadi saya itu kita pertama kerja keras, niat, doa, kerja keras, disertai dengan berdoa, ya harus berbakti kepada orang tua. Itu berbakti pada orang tua. Soalnya kan doa orang tua lebih berharga daripada modal dari orang tua. Kalau modal dari orang tua kan nanti kita malah justru makanya ngawur. Kurang tuh intinya. Kalau doanya orang tua kan Allah yang gerakkan sendiri. Jadi lebih berkah. Kita berarti sama orang tua harus itu ya, minta doa atau mereka doa? Nah, kalau kita berbakti pada orang tua ya otomatis orang tua sendiri ya. Kita intinya berbakti pada orang tua. Iya. Jadi ya orang tua harus. Ini untuk yang terakhir kali ini Mas. Menjelaskan ke penonton ini alamatnya, usahanya, alamatnya gimana? Supaya alamatnya di mana Mas? Kalau alamat usaha ini kami ya di Jalan Kertajaya Gang 1. Masuk aja mentok itu ada plang Batik Dumor. Gudangnya Daster. Batik Dumor. Ya. Di situ mau cari Daster ada. Ya terima kasih Mas Rudi. Iya. Ya makasih sama penonton ini. Nanti kalau cocok di subscribe, kalau tidak cocok ya di subscribe juga intinya lah, ditonton ya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.